presentasi hari ini. Sebelum memulai presentasi, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada presentasi hari ini, kelompok 13 akan membahas mengenai konsep Islam tentang lingkungan. Adapun anggota kelompoknya yaitu Nabila Aisyah, Nadifa Aulia, dan Windy Nuraini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersiapkan pertanyaannya, dan nanti akan ada sesi tanya-jawab setelah pemaparan materi. Baiklah, untuk teman-teman kelompok dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, kami kelompok 13 akan mempresentasikan tentang konsep Islam tentang lingkungan. Boleh di next. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nabila Aisyah, Nadifa Aulia, dan Windy Nuraini. Topik yang akan dibahas hari ini yang pertama ada kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam, yang kedua kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya, 3. Elemen-elemen konservasi lingkungan dalam agama, dan yang terakhir tentang peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Untuk bahasan pertama, yaitu mengenai kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Di sini kita mulai dengan manusia yang disebut sebagai khalifah atau wakil pengganti Allah yang berkewajiban untuk membuat bumi ini makmur, membuat bumi ini sejahtera. Ini menunjukkan bahwa adanya kelestarian dan kerusakan alam ini berada di tangan manusia. Sesuai dalam Islam, yaitu mengenai hak mengelola alam atau mendayagunakan hasil alam ini tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memelihara kelestariannya, di mana keduanya itu bersinergi dari tentang hak mengelola alam ini dan harus diiringi dengan usaha-usaha dalam pelestarian. Banyaknya ayat Al-Quran yang membicarakan mengenai larangan merusak bumi, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 11-12, juga ada dalam surat Al-A'raf ayat 56. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban umat Islam untuk memelihara kelestarian dan keaslian bumi itu ada. Lalu mengenai alam ini disebut sebagai pertanda adanya pencipta. Dalam pandangan Islam, alam semesta termasuk bumi sisinya merupakan ciptaan Tuhan. Diciptakan dalam kesetimbangan, proporsional, dan terukur. Oleh sebab itu, alam disebut sebagai eksistensi yang real, objektif, serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditentukan Allah yang berlaku secara tetap bagi alam. Next. Nah, sesuai harakatnya bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, di mana agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, di mana mengartikan di sana menyebutkan bahwa Islam sebagai pembawa rahmat bagi alam. Oleh karena itu, Islam melarang manusia sebagai ciptaan Allah yang disebut paling sempurna untuk berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah yang lain. Bukan hanya sesama manusia, namun juga dengan alam dan lingkungan hidupnya. Selanjutnya tentang lingkungan, di mana lingkungan menurut Islam ini mencakup semua usaha kegiatan manusia dalam sudut ruang dan waktu, di mana dimaksud di lingkungan ruang ini yaitu mencakup bumi, air, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta semua yang ada di atas dan di dalam perut bumi. Semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan umat manusia dalam menunjang kelangsungan hidupnya. Kita sebagai manusia, sebagai khalifah, diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta ini untuk kesejahteraan umat manusia. Karena alam semesta ini memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Kekhalifahan ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya
ataupun manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan dari penciptaannya. Next. Dalam berinteraksi, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi 3 amanat pada manusia, yaitu pertama ada al-intifa, di mana umat manusia dipersilahkan untuk mengambil manfaat dan menggunakan hasil alam sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan, dan untuk hal-hal positif lainnya. Lalu yang kedua ada al-iktibar, di mana manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia, mencari tahu rahasia di balik ciptaan Allah, seraya mengambil pelajaran yang dari berbagai peristiwa alam yang terjadi. Lalu yang terakhir ada al-islah, yang di mana manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Next. Oke, di sini ada pengertian kerusakan lingkungan. Lingkungan adalah entitas hidup dengan hubungan dan interaksi yang kompleks dan saling tergantung antara komponen. Sebagian besar kerusakan yang terjadi pada alam atau lingkungan adalah akibat ulah manusia. Karena manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia ini memiliki daya inisiatif dan kreasi, sedangkan makhluk lain tidak. Oleh karena itu, makhluk hidup diharapkan memiliki sifat sadar ekologis dalam hal pemanfaatan dan perlindungan lingkungan. Boleh di next. Nah, di sini ada pandangan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan dialah juga pada masanya hendak menjadikan sesuatu, berfirman, jadilah, lalu terjadilah ia firman-Nya. Itu adalah benar dan baginya lah kuasa pemerintahan pada hari ditiupkan sangkakala. Dia yang mengetahui segala yang gaib, yang nyata, dan dialah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya. Dalam surat Al-An'am ayat 73. Kerusakan yang terjadi sebagai akibat keserakan manusia ini disebabkan oleh manusia yang mempertaruhkan hawa nafsunya, tidak mempedulikan tuntunan Allah. Dalam firman Allah, surat Ar-Rum ayat 41, sesungguhnya Allah telah menetapkan dan menggambarkan akibat dari kedurhakaan manusia terhadap syariat. Manusia hanya bisa menguras dan menggali isi bumi saja tanpa memperlihatkan dampaknya. Maka terjadilah bencana dan kerusakan di atas muka bumi ini. Boleh di next? Di sini ada dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama ada timbulnya perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat. Itu bukan berarti kerusakan benda, melainkan perilaku menyimpang seperti menghasut orang-orang kafir untuk memasuhi dan menentang orang-orang Islam. Yang kedua ada ketidakaturan dalam hidupnya. Di sini karena merusak apa saja yang ada di bumi, baik benda ataupun orang, baik dengan membakar, merobohkan, maupun menjadikan mereka tidak berdaya atau kehilangan kemuliaan, maka niscaya tidak akan teratur hidupnya. Selanjutnya ada elemen-elemen konservasi lingkungan dalam agama, yaitu ada hutan konservasi, cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan alam, dan taman guru. Boleh di next. Peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Adanya kecintaan terhadap alam akan membawa kesadaran mendalam bahwa dunia dan segala isinya, termasuk manusia, ialah satu. Maksudnya adalah masing-masing mempunyai peranan penting dalam tatanan dunia manusia. Manusia memiliki keistimewaan, yaitu adanya akal budi yang dimiliki. Nah, dengan adanya akal budi ini, manusia memikul beban untuk melestarikan lingkungan dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi, manusia harus bertanggung jawab untuk memelihara segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan-peranan manusia yang dapat kita lakukan untuk mengkonservasi lingkungan, yaitu pertama ada reboisasi, yaitu penghijauan kembali lahan-lahan yang gundul. Kemudian mengurangi penggunaan kertas. Dengan kita mengurangi penggunaan kertas ini, sama saja kita menyelamatkan banyak pohon.
Yang ketiga ada menggunakan air secukupnya. Yang keempat, menjaga kesuburan tanah. Sama seperti reboisasi kurang lebih, jadi kita menanami pohon-pohon. Yang kemudian yang kelima ada menjaga flora dan fauna. Yang terakhir ada melakukan pengolahan limbah. Ya, sekian presentasi dari kelompok 13. Mungkin kalau yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan. Oke, terima kasih kepada kelompok 13 yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Oke, buat Una boleh dibacakan pertanyaannya. Oke, makasih Nadifa untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Unaisy Syahida dari kelompok terakhir, kelompok 15. Sebelumnya saya izin bertanya nih. Tadi kan saya izin bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang pelestarian lingkungan? Terus sebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, makasih. Oke, makasih Una. Boleh selanjutnya Najwa Laili. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Najwa dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 13, bagaimana perhatian umat Islam terhadap masalah lingkungan hidup yang terjadi pada saat ini. Terima kasih. Oke, makasih Najwa. Untuk Resti Puspa boleh dibacakan pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya Resti Puspa dari kelompok 11. Pertanyaan saya itu bagaimana cara agar menjaga lingkungan sesuai dengan syariat Islam? Apakah dapat dimengerti? Dimengerti, terima kasih Resti. Oke, untuk pertanyaannya kelompok apakah sudah jelas? Sudah jelas, moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan untuk jawabannya nanti akan ada di WhatsApp group. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 13. Saya Yasmin Skarpinili selaku moderator pada presentasi kelompok 13 hari ini izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJ. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini jam 15.20 on cam ya, mau dokumentasi.
nggak ambil pertanyaan dulu, Dinda? Sudah, Ibu. Sudah pertanyaan. Oh, ini ngabisin Zoom yang sesi 1 ya? Iya, Ibu. Ini dokumentasi sesi 1 dulu. Oh iya. Ibu ikut. Izin SS ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Sudah boleh dilanjut ke moderator selanjutnya untuk presentasi kelompok 14. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, segenap teman-teman. Saya Windy Nur Aini dari kelompok 13 yang akan menjadi moderator untuk presentasi kali ini mengenai peran agama dalam mengatasi isu-isu kontemporer yang akan disampaikan oleh kelompok 14 yang beranggotakan Diki Novi Kurniawan, Faisal Rafli Alfairus, dan Anida Ramasbil. Kepada kelompok 14, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14, saya Diki Novi Kurniawan bersama Faisal Rafli Alfairus dan Anida El Masabil akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama itu ada daftar isinya. Yang pertama ada isu kontemporer, yang kedua ada hijrah, jihad, radikalisme beragama, dan moderasi Islam. Yang ketiga ada literasi informasi. Yang keempat ada korupsi dan bahayanya. Lalu kesimpulan. Baik, untuk yang pertama, isu kontemporer. Islam dan isu kontemporer memiliki hubungan yang erat karena ajaran Islam memberikan panduan dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan moral yang muncul dalam masyarakat modern saat ini. Beberapa isu kontemporer yang jadi perhatian umat Islam di seluruh dunia meliputi isu kemiskinan, kebencian, terorisme, radikalisme, hak asasi manusia, lingkungan, dan juga teknologi. Selanjutnya, fenomena hijrah, jihad, radikalisme beragama, dan moderasi Islam. Yang pertama, hijrah dan jihad. Hijrah pada zaman Rasulullah itu dimaknai sebagai perpindahan dari Mekah ke Madinah atau perpindahan dari suatu negeri ke negeri lainnya. Nah, fenomena hijrah saat ini itu marak dilakukan oleh kaum milenial, artis yang mengikuti kajian keagamaan dan lebih dekat dengan ajaran Islam. Nah, sementara jihad yaitu berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Fenomena jihad kerap diidentikan dengan praktik ekstremisme dan radikalisme. Nih, kedua konsep ini itu sangat penting dalam kehidupan umat muslim, terutama dalam upaya untuk memperkuat iman dan memperjuangkan kebaikan. Namun perlu diingat,
bahwa hijrah dan jihad harus dilakukan dengan cara yang baik dan damai, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menghargai kehidupan manusia. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menekankan pentingnya hijrah dan jihad dalam kehidupan umat muslim. Salah satunya adalah sebagai berikut. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Selanjutnya, radikalisme beragama adalah sebuah paham atau doktrin yang mengajarkan ajaran agama secara ekstrim dan absolut, serta cenderung mengeksploitasi agama untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau kekuasaan. Paham radikalisme beragama seringkali melibatkan pemaksaan atau kekerasan untuk memaksakan pandangan atau ajaran mereka pada orang lain, terutama pada orang yang tidak sependapat dengan mereka. Namun, ajaran Islam sebenarnya mengajarkan kedamaian, kesetaraan, toleransi, dan kebebasan. Islam menolak segala bentuk kekerasan dan kebencian, serta menekankan pentingnya menghargai kehidupan manusia dan menjaga perdamaian di dunia. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dengan baik ajaran Islam dan menjaga sikap moderat dalam mengamalkannya. Untuk mencegah radikalisme beragama, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Selain itu, umat Islam juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, terutama dengan mereka yang berbeda agama atau pandangan, serta menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan ekstremis yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya, moderasi Islam adalah konsep yang menekankan pentingnya menyeimbangkan kehidupan keagamaan dan kehidupan dunia. Konsep ini mengajarkan umat Islam untuk tidak ekstrim dalam mempraktikkan agama dan menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan seimbang. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Moderasi Islam juga mengajarkan umat muslim untuk menghargai perbedaan dan keberagaman. Hal ini disesuaikan dengan prinsip Islam yang mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan sama di hadapan Allah dan memiliki hak yang sama. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan tentang pentingnya menghargai perbedaan dan keberagaman adalah sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam menghadapi berbagai isu kontemporer seperti radikalisme beragama, terorisme, dan intoleransi, konsep moderasi Islam menjadi sangat penting untuk dipegang teguh oleh umat Islam. Umat Muslim perlu memahami prinsip-prinsip moderasi Islam dan mengajarkannya pada generasi muda, sehingga tercipta masyarakat yang toleran, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Next. Oke, selanjutnya literasi informasi. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mencari, menilai, mengakses, menggunakan, dan menyebarkan informasi secara efektif dan efisien. Literasi informasi sangat penting dalam era digital ini, karena dengan banyaknya informasi yang tersedia di internet, kita perlu mampu memilih informasi yang benar, relevan, dan untuk kebutuhan kita. Dalam Islam, literasi informasi juga dihubungkan dengan akhlak yang baik. Seorang muslim harus memilih informasi yang benar dan tidak merugikan orang lain. Berikut adalah salah satu ayat dalam Al-Quran untuk mengajarkan pentingnya akhlak dalam mencari dan menyebarkan informasi, yaitu Surat Al-Hujurat ayat 6.
Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihul ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dalam konteks pemilahan informasi, Islam mengajarkan untuk selalu berpikir kritis dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau fitnah. Seseorang muslim harus memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Selanjutnya, pemilahan informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang pertama, mengedepankan kebenaran. Dalam Islam, kebenaran adalah prinsip yang sangat penting. Sebelum menyebarkan informasi, kita harus memastikan bahwa informasi tersebut benar dan memiliki kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Islam menyebarkan informasi yang tidak benar atau kabar bohong merupakan tindakan yang sangat dilarang. Yang kedua, mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Dalam Islam, sumber informasi yang dapat dipercaya sangatlah penting. Dalam mencari informasi, kita harus selalu mencari dari sumber yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Oleh karena itu, kita harus memiliki sumber informasi tersebut dan pastikan bahwa informasi yang diberikan berasal dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, menjaga keberagaman dan pluralisme. Dalam Islam, keberagaman dan pluralisme dianggap sebagai sesuatu yang positif dan perlu dijaga. Yang keempat, menjaga etika dan sopan santun. Yang kelima, mengutamakan manfaat. Dalam Islam, manfaat bagi masyarakat dan kepentingan umum merupakan prioritas utama dalam berbagai tindakan. Dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam pemilihan informasi, kita akan dapat memperoleh informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi kehidupan kita dan masyarakat. Next. Lalu ada korupsi dan bahayanya. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas. Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak pada kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lalu berikut ini adalah beberapa bahaya korupsi bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, merugikan kepentingan umum dan masyarakat. Korupsi merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum dan memberikan pelayanan publik yang baik malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain menjadi tidak terawat dan tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, menghambat pembangunan. Korupsi juga menghambat pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Proyek-proyek pembangunan yang seharusnya dilakukan dengan cepat dan efisien menjadi tertunda atau bahkan dihentikan karena korupsi yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, ada meningkatkan kemiskinan. Korupsi juga berdampak pada peningkatan kemiskinan karena uang yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat miskin tidak mendapatkan akses yang cukup ke fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Yang keempat, menimbulkan ketidakadilan. Korupsi juga menimbulkan ketidakadilan di masyarakat, karena hanya sekelompok orang atau individu tertentu yang memperoleh keuntungan dari tindakan korupsi tersebut. Sementara itu, masyarakat luas yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kebijakan publik malah menjadi korban dari tindakan korupsi tersebut. Yang kelima, menurunkan kredibilitas pemerintah. Korupsi juga menurunkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat
karena pemerintah dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan menganggap bahwa sistem politik dan pemerintahan yang ada tidak mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam Islam, korupsi merupakan tindakan yang sangat dilarang karena merugikan kepentingan umum dan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai orang Muslim harus menjauhi tindakan korupsi dan berperan aktif dalam memberantas korupsi di masyarakat. Kesimpulan dari materi yang telah dibahas, setelah membahas beberapa topik terkait dengan agama Islam dan isu kontemporer, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Pertama, agama Islam memiliki peran penting dalam menghadapi isu-isu kontemporer, baik dalam memberikan pandangan dan pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam, maupun dalam memberikan solusi dan tindakan yang relevan dengan kondisi saat ini. Yang kedua, salah satu bentuk peran agama Islam dalam menghadapi isu kontemporer adalah dengan memperkuat literasi informasi, yaitu kemampuan dalam memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan etis. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran informasi yang salah, tidak akurat, dan tidak beretika. Yang ketiga, selain itu, agama Islam juga menekankan pentingnya moderasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam beragama. Moderasi Islam menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak ekstrim dan menganjurkan umat Islam untuk selalu berada di tengah-tengah, tidak terlalu liberal dan konservatif. Yang keempat, meskipun hijrah dan jihad menjadi topik yang sering dikaitkan dengan terorisme dan radikalisme, sebenarnya keduanya memiliki makna yang lebih luas dan positif dalam Islam. Hijrah bukan hanya berarti perpindahan tempat tinggal, tetapi juga perubahan dalam cara berpikir dan bertindak. Sedangkan jihad adalah usaha yang terus-menerus dalam melakukan kebaikan dan memerangi kejahatan. Yang kelima, radikalisme beragama merupakan fenomena yang sangat berbahaya dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian dan keadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah penyebaran ideologi radikal dan menyebarluaskan pemahaman yang benar tentang Islam. Yang terakhir, korupsi merupakan masalah serius yang sangat merugikan bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Islam mengecam keras tindakan korupsi dan menganjurkan umat Islam untuk berjuang melawan korupsi dalam berbagai bentuk dan level. Dalam keseluruhan materi, dapat dilihat bahwa Islam mengajarkan kebaikan, keadilan, dan perdamaian dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam menghadapi isu kontemporer, umat Islam perlu mengambil pelajaran dari ajaran Islam untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan benar, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Baik, terima kasih untuk kelompok 14 atas penyampaian materinya. Selanjutnya, pada teman-teman, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan pada teman-teman yang presentasi materi sekarang. Silakan Resen. Baik, ada 3 penanya saat ini, yaitu dari Dwi Agustina, silakan. Oke, terima kasih moderator, izin bertanya. Kan tadi di PPT jelasin bahwa isu kontemporer itu isu kemiskinan, kebencian, terorisme, radikalisme, hak asasi manusia, dan teknologi. Apakah isu-isu yang terjadi yang tadi saya sebutin itu merupakan isu kontemporer terus? Jika iya, jelaskan alasannya. Terima kasih. Terima kasih, cukup jelas, teman-teman. Jelas. Oke, selanjutnya Fauziah Rahmayanti, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya untuk kelompok. Saya Fauziah untuk kelompok pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apakah terdapat kasus korupsi? Jika ada, jelaskan dan secara singkat dan bagaimana hukuman untuk koruptor pada zaman tersebut. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Selanjutnya, Siti Fatimah Zahra. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa salah satu isu kontemporer yaitu radikalisme. Menurut kelompok, apa penyebab mahasiswa ikut dalam gerakan radikalisme dan bagaimana cara mahasiswa dalam melawan sikap radikalisme tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kepada teman-teman presentasikan, apa sudah cukup jelas pertanyaan-pertanyaannya? Ya, jelas. Baik, jika sudah cukup jelas. Sekali lagi terima kasih pada kelompok 14 yang sudah presentasikan materinya dan para teman-teman yang sudah bertanya. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada yang salah, saya kembalikan pada PJ untuk mengomentari dan Ibu Rosita, silakan. Baik, terima kasih banyak moderator dan kelompok. Kali ini mau dokumentasi sesi 2, ditunggu sampai 15.41 ya. Baik, izin SS ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kelompok dan moderator. Kali ini dicukupkan, kita akan lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab di grup WA. Kebetulan Ibu Rosita sedang berada di rumah sakit. Kita doakan semoga Ibu Rosita selalu sehat. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PJ. Terima kasih banyak semuanya.